Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi kembali wabarakatuh. kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Kesempatan ini kesempatan istimewa. Kita berada di bulan Agustus dan beberapa hari lagi bangsa Indonesia akan memperingati namanya Hari Kemerdekaan ya, yang ke-80. Untuk itu penting tentu bagi kita semua untuk terus renungi ya, apakah kemerdekaan yang selama ini kita tiap tahun peringati betul-betul kita sudah merdeka. Merdeka yang hakiki itu yang seperti apa? Nah, dalam konteks Islam tentu kita sebagai umat Islam ya, sejatinya terus mestinya memahami bagaimana kemudian Islam memberikan panduan kepada kita bagaimana sebagai seorang muslim sejatinya hidup yang merdeka. Nanti itu kita akan membahas bersama dua narasumber yang hadir pada kesempatan ini. Ada Ustadz Haji Muhammad Irfan dan ada Ustadz Haji Rai Iskandar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Ustadz Irfan, Ustadz Rai? Sehat semua ya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Tetap semangat. Alhamdulillah, luar Allahu biasa. Akbar. Baik. Ya, Ustaz, kita berada di bulan Agustus ya, seperti biasa di Indonesia kalau Agustus pasti rame ya. Merah putih di mana-mana, kemudian perlombaan-perlombaan untuk memeriahkan 17 Agustus juga di mana-mana. Nah, ini penting tentu bagi kita semua untuk kembali merenungi ya. Apakah memang betul Indonesia sudah merdeka? Dan kemerdekaan yang hakiki atau yang sejati itu seperti apa sebenarnya di dalam Islam? Mungkin ke Ustaz Irfan dulu, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Selamat merdeka. Baik, eh, jadi kalau kita merefer pembukaan UUD 45 ya, harusnya Indonesia itu punya landasan yang kuat. Atau boleh dikatakan founding fathers, para tokoh proklamator, dan kita tahu mayoritas tokoh proklamator dan tokoh yang berjuang memerdekakan ataupun memperjuangkan tegaknya Indonesia itu adalah mayoritas Muslim, tokoh-tokoh Muslim. Dan kalau merefer pembukaan UUD 45 serta Pancasila, maka kita sangat yakin para tokoh itu faham dengan Islam. Jadi saya pikir para tokoh itu sudah meletakkan pondasi atau dasar yang kuat. Jadi bunyi pembukaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan ini Indonesia memerdekakan kemerdekaan. Jadi para tokoh proklamator atau tokoh Muslim saat itu sudah menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia itu atas berkat rahmat Allah SWT. Jadi menurut saya ini pondasi yang kuat ya, pondasi yang kuat yang sudah dicanangkan oleh para tokoh dan harusnya menjadi pondasi yang kuat bagi kita hari ini sebagai masyarakat Indonesia untuk mengisi kemerdekaan itu. Mengisinya dengan apa? Dengan landasan rahmat Allah SWT. Nah ini mungkin yang ada miss ya, miss antara tokoh founding fathers dengan tokoh-tokoh setelah itu, setelah merdeka. Di mana missnya? Nilai atau landasan Islamnya itu, landasan rahmat Allah SWT itu tidak nyambung, tidak diteruskan oleh penerus pengisi kemerdekaan. Nah itu mungkin pada titik itu yang kemudian hari ini kita mengalami kondisi yang jauh sekali dari rahmat Allah SWT. Sehingga kalau dalam pandangan Islam, kalau sudah merdeka, harusnya masyarakat itu jadi lebih baik. Baik dari sisi ruhiyahnya, kalau bahasa Indonesia kan dari sisi kerohaniannya ya, maupun dari sisi fisik sosial kemasyarakatannya. Jadi fisik sosial kemasyarakatannya terwujud dalam masyarakat yang adil,
yang sejahtera, yang makmur, yang cerdas, dan lain sebagainya. Jadi artinya wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kalau kemudian diimplementasikan saat ini dengan nilai-nilai rahmatan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mewujudkan masyarakat yang sangat sejahtera dan sangat berkeadilan dan sangat Ya. berkemakmuran. Jadi mungkin itu Ustaz Ya, Syukur. Ustaz. Artinya kalau seperti itu, bahwa dasar negara Indonesia sebagai negara yang mendasarkan dirinya ya pada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian dalam pembukaan undang-undang juga disebut berkah rahmat Allah, ini tidak nyambung dengan praktek di dalam bernegara ya Ustadz. Artinya ketika Ya, hari ini negara ya, ternyata ya terkesan, bahkan bukannya terkesan ya, memang banyak indikasi yang kita bisa lihat tidak merdeka ya, atau tidak ya, ya, bebas di dalam menentukan kebijakannya, misalnya untuk bagaimana mensejahterakan rakyat gitu ya, bagaimana mengatur sumber daya alam, bagaimana misalnya menentukan sebuah undang-undang yang anggaplah bersumber dari misalnya agama Islam yang dahulu pernah tertuang dalam 7 kata piagam Jakarta misalnya, ya. Ustadz melihat ada intervensi dari pihak lain, Ustadz, sehingga kemudian dikatakan Indonesia belum merdeka secara hakiki. Ya, tadi kan saya katakan ada miss ya antara founding fathers penegak kemerdekaan dengan para tokoh atau pemerintah lah yang kemudian mengisi kemerdekaan itu. Miss yang pertama itu diawali dari tadi yang Ustadz Syukur sampaikan, penghilangan 7 kata dalam sila pertama. Nah, itu menandakan bahwa nilai-nilai keislaman rahmat Allah yang sudah diberikan saat Indonesia merdeka itu kemudian tidak diteruskan pada saat mengisi kemerdekaannya. Salah satu tandanya adalah menghilangkan 7 kata tadi. Itu menandakan bahwa sudah ada pergeseran nih dari nilai-nilai Islam, kemudian Islamnya dijauhkan. Nah, Islamnya dijauhkan hari ini itu malah lebih tragis lagi eh, bahwa Islam itu dalam tanda petik dalam konteks muamalah urusan bernegara itu tidak dipakai lagi. Jadi yang dipakai adalah ideologi lain, yaitu kapitalisme. Eh, jadi kemudian jargon-jargon dasar negara Pancasila itu hanya menjadi omon-omon saja. Jadi hanya lip service, aku Pancasila misalkan, dasar negara Indonesia Pancasila, tetapi praktek kenegaraan, praktek ekonomi, praktek politik, praktek sosialnya itu sangat jauh sekali dari nilai-nilai yang pernah dicanangkan atau ditanamkan oleh founding fathers. Jadi ini yang kemudian menyebabkan kondisi Indonesia itu makin jauh dari rahmat Allah SWT. Nah, jauhnya dari rahmat Allah SWT, tandanya apa? Tandanya kita masih terjajah. Walaupun secara fisik, secara teritori mungkin tidak, tapi secara politik, secara ekonomi, secara sosial budaya, diakui atau tidak, kita terjajah oleh ideologi kapitalisme. Jadi dasar-dasar Islamnya itu sudah nggak ada. Nah, jadi itu yang menyebabkan berbagai keburukan yang terjadi atau yang menimpa yang kita hadapi hari ini oleh masyarakat Indonesia. Hmm. Baik, ya ke Ustadz Re dulu ya, Ustadz. Ini kan Islam sebagai agama yang sempurna ya mengatur kehidupan kita, ya. Termasuk di dalam bagaimana Islam mengatur pemerintahan, menyelenggarakan negara, mengatur masyarakat itu, Ustaz. Kalau melihat praktek bernegara dan pengaturan masyarakat selama ini di Indonesia, apakah Ustaz juga melihat bahwa Islam belum dijadikan sebagai landasan tadi katakan Ustaz Irfan ya di dalam mengatur masyarakat dan negara? Apakah dengan demikian juga bisa dikatakan bahwa kemerdekaan hakiki bagi umat Islam itu belum terjadi di Indonesia, Ustaz? Tadi menyimak tadi penjelasan tadi, uh, saya sepakat
Kalau yang ada dalam konstitusi itu baru suatu cita-cita luhur. Ada satu dikatakan himmah, bahwa himmah itu harus bisa dieksekusi. Contoh misalnya tadi kemerdekaan dan seterusnya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Kemudian di pembukaan juga cerita tentang atas berkat rahmat Allah. Nah, kalau kita mendengar ada orang tokoh, yang dimaksud rahmat Allah di sini kan Allahnya umat Islam. Karena yang tidak ada bahasa selain itu. Artinya di situ secara implisit itu menyatakan bahwa negeri ini harus diatur dengan Islam. Gitu. Sebagaimana Undang-Undang Dasar 45, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Harusnya seperti itu. Nah, jadi beberapa hal tadi, sumber hukum tadi yang saya sampaikan, harusnya tuh juknisnya atau apa namanya breakdownnya untuk menuju itu tuh dijabarkan berupa penegakan syariat Islam, gitu. Bukan mengambil yang lain yang tadi disampaikan. Nah, baru nyambung. Ada kesan itu baru hanya sekedar apa yang tertulis, yang dicita-citakan beda lagi. Misal contohnya gini ya, di apa perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat di hadapan Nasrani Bani Najran itu dikatakan merdeka itu seperti apa, kata Nabi, orang dikatakan merdeka hakiki adalah saat penghambaan kita hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ini selaras dengan KBBI tadi pengertiannya. Nah, pertanyaan sekarang buat kita, apakah sudah seperti itu yang tadi saya katakan di atas, bahwa yang ada di pembukaan, yang ada di Undang-Undang Dasar 45, sepertinya sudah Islami. Tapi breakdown daripada untuk mencapai tujuan tersebut itu belum. Ternyata yang ada misalnya di Undang-Undang Minerba tahun 2009 itu semua kekuasaan itu diberikan kepada asing. Misalnya Minerba itu contoh ambil kasus, misalnya Pertamina itu hanya 14%, yang lain itu dikuasai asing dan seterusnya. Nah, padahal sekali lagi kita belum bebas, belum merdeka, belum bisa mengelola semua sesuai dengan apa yang diminta oleh konstitusi itu. Nah, yang terjadi adalah mengambil tata kelola yang lain, sehingga itu tidak dikatakan merdeka. Terus yang kedua, sebagaimana perkataan Ribih bin Amir saat dia diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di perang Qadisiyah itu. Dia bertemu dengan Rustum, seorang raja, yang dia sampaikan bahwa saya diminta oleh agama saya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hanya untuk menyembah Allah saja dalam pengaturan itu, tidak boleh ada yang lain. Itu gambaran Ustaz seperti itu. Jadi kalau misalnya saya melihatnya adalah, relate-nya adalah, kalau memang kita punya cita-cita, contoh tadi atas berkat rahmat Allah, dia negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya, itu harusnya diatur dengan Islam. Itu yang dikatakan kemerdekaan hakiki. Kalau tidak seperti itu, yang seperti hari ini, ya tidak terjadi kemerdekaan itu. Jadi baru fisiknya saja yang diusir merdeka itu. Pemikirannya, gaya hidupnya, dan seterusnya mengambil dari penjajah itu sendiri. Itu tadi. Baik. Baik, ya, saya balik ke Ustaz Irfan. Ustaz, ini kalau bicara konstitusi tadi kan sudah anggaplah dikatakan apa cukup ideal lah gitu ya untuk menjadikan Indonesia itu negara yang merdeka dalam arti yang sebenarnya tadi. Tapi kemudian prakteknya kan ternyata masih jauh ya. Ini kalau saya memandang apa yang menjadi persoalan mendasar ya. Kenapa kemudian konstitusi sudah mengatur sedemikian rupa agar Indonesia menjadi negara yang betul-betul merdeka ya bebas menentukan nasibnya sendiri, kemudian bebas dari cengkraman asing di dalam pengaturan sumber daya alam misalnya. Tapi faktanya tidak demikian yang terjadi. Apa menjadi persoalan mendasar, Ustaz? Uh, persoalan dasarnya karena para tokohnya tidak merdeka kan. Jadi kalau kita lihat sejarah ya, informasi-informasi sejarah yang baik yang terpublish, kalau kita rangkai ya informasi-informasi yang ada itu, atau bahkan yang tidak terpublish secara umum. Maka pada saat Indonesia merdeka pun, detik-detik pada saat merdeka pun, ada dua hal
Yang pertama adalah pengkhianatan dari tokoh-tokoh tertentu yang tidak menginginkan nuansa atau nilai-nilai Islam itu diterapkan. Yang kedua, ada tekanan yang kuat, bahkan dalam tanda petik semacam ancaman ya, pesiwar ya. Satu contoh misalkan, ada informasi bahwa kalau kemudian tidak dihapuskan kata-kata yang 7 tadi itu, maka Indonesia Timur itu akan memisahkan diri. Nah, dengan ada dua hal tadi, yang pertama adalah pengkhianatan supaya nilai-nilai Islam itu tidak diterapkan, dan yang kedua adalah ada tekanan yang kuat. Nah, tekanan yang kuat itu ada dari dua juga. Yang pertama adalah tekanan dari dalam negeri, tokoh-tokoh yang memang tidak menginginkan Islam atau syariah. Yang kedua adalah tekanan yang dari luar, dari asing. Karena kita tahu pada saat merdeka itu kan Indonesia dalam tanda petik diperebutkan oleh negara-negara dunia. Jepang sebagai negara kalah perang, kemudian ada Belanda penjajah lama, ada Portugis, ada Spanyol, kemudian ada Inggris, ada Perancis, termasuk juga ada Amerika. Nah, tekanan asing yang begitu kuat itu yang kemudian menjadikan nuansa Islami, nilai-nilai Islam yang ditanamkan oleh para tokoh founding fathers tadi itu mulai luntur atau mulai ditinggalkan, baik secara sengaja atau dengan tekanan yang kuat tadi itu untuk menghilangkan. Nah, itu di awal-awal sudah terjadi seperti itu. Kemudian makin ke sini, orde lama berganti orde baru, kemudian orde reformasi, kemudian orde apa ini yang terakhir ini, orde pembohongan gitu. Nah, itu nilai-nilai Islam makin jauh ditinggalkan. Spirit rahmat Allah yang sudah ditanamkan di dalam landasan negara Indonesia itu mulai ditinggalkan dan mulai dijauhkan. Jadi artinya apa yang tertera dalam dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu hanya sekedar tulisan saja, tapi praktek yang terjadi itu jauh dari apa yang ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Apalagi kalau kemudian dikaitkan langsung dengan Islam. Jadi itu yang menyebabkan kondisi hari ini. Jadi ada sebuah pengkhianatan dan ada tekanan yang kuat. Nah, hari ini pun kalau kita lihat politik Indonesia itu kan juga begitu, Tad. Jadi ada pengkhianatan dari tokoh-tokoh bangsa terhadap amanah jabatan mereka. Kan. Jadi contoh misalkan terakhir apa namanya, kalau tanah nganggur 2 tahun nanti akan diambil oleh negara. Itu kan bentuk sebuah pengkhianatan, karena tanah itu yang memberikan kan adalah Allah SWT. Rahmat Allah itu memberikan tanah di bumi ini untuk apa? Untuk semua manusia. Nah, kemudian tiba-tiba negara mengklaim itu punya dia kan gitu loh. Padahal negara itu sejatinya hanya mengatur saja. Mengatur supaya rakyat itu bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi bukan kemudian mengambil hak-hak rakyat. Nah, itu tandanya tadi pengkhianatan kepada rakyat. Termasuk misalkan hari ini beban rakyat itu makin berat dengan pajak-pajak yang terus dibebani kepada rakyat. Nah, itu juga menyebabkan rakyat makin sengsara, hak-hak rakyat dirampas oleh negara yang sejatinya negara itu harusnya mensejahterakan rakyat. Nah, Ya, jadi itu Tad. yang terjadi. Yang terjadi Kalau adalah pengkhianatan. kalau dilihat dari sisi konstitusi tadi, Ustaz, itu kan Ya, memang ada apa beberapa lah gitu ya bagian konstitusi yang sepertinya mengadopsi dari Islam ya. ya, Tapi ya, beberapa yang lain kan ternyata mengadopsi juga mungkin dari nilai-nilai yang lain ya, dari pemikiran ya, yang lain dari Islam. ya.
Ini apakah juga menjadi bagian dari penyebab ya kondisi negeri ini yang sampai hari ini 80 tahun merdeka masih apa ya belum terlihat ada tanda-tanda sejahtera buat seluruh rakyat Indonesia. Artinya konstitusi yang ada di Indonesia yang betul-betul konstitusi yang buah dari kompromi Islam dan non-Islam gitu ya. Tapi tidak kemudian secara tegas menyatakan misalnya murni dari Islam atau murni dari non-Islam ya, sekuler sekaligus sekalian misalnya gitu ya. Apa Ya, itu ya, menjadi penyebab yang juga apa berkontribusi terhadap kondisi bangsa ini hari ini, Ustaz? ya. Jadi penyebab kekacauan atau ketidakmakmuran rakyat hari ini itu akibat dari pertama tadi ada penyelewangan nilai-nilai Islam yang sudah dicanangkan oleh Founding Fathers, kemudian hari ini ternyata diabaikan. Salah satu contoh misalkan di pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam itu dikuasai oleh negara. Jadi ini itu sebenarnya nilai Islam. Tidak ada dalam agama lain yang mengatur tentang ayat atau bunyi pasal itu, tidak ada. Ini murni dari Islam. Cuman implementasinya salah kaprah. Jadi tidak ditegakkan bunyi pasal ini. Sekarang hari ini bumi, air, dan kekayaan alam itu tidak dikuasai oleh negara, tetapi dikuasai oleh korporasi. Korporasi swasta dalam negeri atau korporasi swasta asing. Itu yang menyebabkan kemudian Indonesia tidak makmur karena kekayaannya tidak untuk mensejahterakan rakyat, tapi kekayaannya dikuasai oleh korporasi-korporasi. Nah, ini artinya apa? Artinya undang-undang sudah mengamanahkan negara harus menguasai, tapi faktanya pelaku pemerintah yang mengatur negara hari ini itu mengabaikan pasal itu dan memberikan kekuasaan untuk menguasai kekayaan alam itu kepada korporasi. Nah, jadi sehingga kekayaan itu dikuasai oleh segelintir orang, baik orang Indonesia maupun orang asing, hanya segelintir saja, sementara rakyatnya bukan hanya sekedar jadi penonton, sudahlah suruh nonton, suruh bayar pajak pula kan gitu loh. Jadi artinya sudah ketimpa tangga, uh, sudah jatuh ketimpa tangga pula. Iya. Jadi kesengsaraannya bertubi-tubi, Kali-kali lipat, Ustaz. Ya. Baik, berkali-kali ya, lipat. makasih, Ustaz Irfan. Ya, saat Ray, ini kondisi seperti ini kan sudah berlangsung lama ya. Kita hidup ya sudah hampir setengah abad lah kalau kita pribadi masing-masing ya, bahkan sudah lebih setengah abad. Dan ini kan tentu kondisi yang sebenarnya tidak kita harapkan ya, di mana hidup kita sedemikian rupa eh, sulitnya gitu ya hari ini. Dari sisi ekonomi, dari sisi kebebasan kita di dalam memperjuangkan tegaknya agama misalnya juga kan tidak mudah ya. Karena tantangan yang kita hadapi dalam keseharian kita kan luar biasa berat gitu ya. Nah, Satre, ya kondisi seperti ini kan tentu tidak boleh membuat kita surut ya dan lemah semangat di dalam kita berjuang. Bagaimana Satre? Dari sisi kita individu sebagai seorang Muslim, dari sisi kelompok masyarakat dan juga bahkan dari sisi negara di dalam kita menjadikan kemerdekaan tidak hanya seremoni tapi juga bagaimana kita memaknainya sebagai sebuah momen untuk memperjuangkan tegaknya nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi kita, keluarga, masyarakat, bahkan sampai negara, Ustaz. Iya, uh, melihat itu sebenarnya kita jadi paham ya. Tadi potret tadi sudah tergambar, jadi baru cita-cita. Jadi perwujudan tadi belum. Apalagi tadi penjelasan yang cukup, saya pikir cukup memadai yang disampaikan bahwa memang negeri ini dia sangat bergantung kepada kekuatan asing. Nah, sekali lagi Ustadz ya, nggak ada negeri di dunia ini yang bisa hidup sendiri. Gitu. Apalagi kita melihat dengan kondisi tidak bisa hidup sendiri itu menjadikan dia tidak merdeka. Yang saya maksud adalah dia tidak memiliki ideologi. Nah, pada saat dia mengikuti ideologi lain, jadi cita-cita yang tadi sepertinya Islami itu bisa diterapkan yang memang seidean ideologi yang berkuasa saat ini.
Apa ideologi yang berkuasa saat ini? Yaitu kapitalisme. Indonesia tuh hanya mengikuti ideologi orang lain. Itu yang kesimpulan. Jadi saat memang cita-cita yang baik tadi di konstitusi itu tidak bisa diterapkan. Gitu. Akhirnya Islam itu yang tadi kita lihat, misalnya contoh tadi pasal 33, itu contoh menarik sebenarnya. Nah, ini nggak bisa diterapkan. Jadi dipilih-pilih lagi. Kalaupun memang yang boleh diterapkan tuh yang bisa diatur-atur, bukan Islam yang mengatur kita, bukan. Islam itu kan diturunkan untuk mengatur kita. Nah, itu belum sampai situ. Artinya kita harus lepas dari ideologi yang ada hari ini. Harus keluar dari sistem yang mencengkerap Indonesia dan seluruh dunia ini, termasuk negeri-negeri Islam yang lain. Sama semua faktanya di seluruh dunia Islam, seluruh dunia itu negeri Islam ataupun yang bukan itu dia tidak independen, tidak merdeka. Dia mengikuti ideologi yang ada, kapitalisme. Nah, kita sebagai seorang Muslim, apalagi kita sebagai seorang pengemban dakwah, kita harus terus berdakwah, mencerdaskan faktanya hari ini kita tidak hidup dalam sistem Islam. Sehingga cita-cita itu tidak bisa diterapkan. Karena hari ini kita numpang pada ideologi orang lain. Saya pikir bahasa yang paling tepat itu, numpang hidup di ideologi orang lain. Jadi yang boleh diterapkan ya tadi Islam yang dipilih-pilih, yang tidak bisa kafah. Nah itu yang menjadikan dakwah itu harus terus berjalan, pencerdasan, edukasi kepada umat. Umat ini saya pahami bisa dibawa sampai penguasa, itu harus memang terus didakwahi. Supaya dia memang keluar dari cengkerama ideologi orang lain. Karena Islam sendiri ada ideologi. Kita harus menjadikan Islam itu satu-satunya pilihan, bukan mengambil ideologi lain. Supaya cita-cita tadi, misalnya Indonesia, bisa terwujud semuanya. Kalau selama kita mengambil, merefer ideologi orang lain, itu baru cita-cita. Saya pikir. Baik, terima kasih Ustaz Irfan dan Ustaz Rey. Ya, Sobat Muslim, alhamdulillah kesempatan ini kita telah berbincang seputar kemerdekaan ya. Kita sadari bahwa ternyata hari ini kita belum ya betul-betul merdeka. Kita baru merdeka sebatas fisik ya, penjajah sudah terusir dari negeri kita. 80 tahun sudah kita mengusir penjajah, tetapi faktanya dalam kehidupan keseharian kita, sisi ekonomi, ya, politik, hukum bahkan, ternyata kan kita tidak betul-betul merdeka. Banyak campur tangan asing, banyak campur tangan dari pihak-pihak yang mengendaki kita itu tidak bisa menjadi kuat, ya. Dan itu tentunya menjadikan fakta bahwa kita ternyata belum merdeka secara hakiki. Oleh karena itu, tentu bagi kita semua, terutama umat Islam ya, harus menyadari itu semua dan kita bersama-sama untuk berjuang ya, bagaimana agar kemerdekaan hakiki bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita. Apa itu? Yaitu tentu ketika kita menjadi seorang Muslim yang bisa mengamalkan ya, seluruh ajaran Islam secara bebas, secara kafah, secara totalitas, tanpa ada hambatan, tanpa ada gangguan, tanpa ada ketakutan-ketakutan. Inilah kemerdekaan yang sejatinya kita bisa raih, tapi tentu dengan perjuangan dari kita semua. Penting untuk kita terus ya suarakan perjuangan untuk tegaknya Islam dalam kehidupan kita agar kehidupan kita menjadi lebih baik dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.